Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Infotek Infra bersama saya Muklis. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teknis join table dan bagaimana menampilkan data hasil joinnya di web yang sudah pernah kita buat sebelumnya ya. Ya, kita mulai saja. Sebelumnya teman-teman harus buat terlebih dahulu 3 buah tabel sebagai sampel kita, sebagai contoh. Dalam hal ini saya buat 3 buah tabel, namanya TBL fakultas, TBL mahasiswa, dan TBL prodi. Ini saya klik TBL fakultas ya. Ada 2 buah field ya, yaitu ID fakultas, in10, dan kita jadikan primary dan auto increment ya. Kemudian yang kedua adalah nama fakultas. Nah, jangan lupa teman-teman kasih atau input datanya secara manual dulu. Sebagai contoh saja, di sini saya berikan ada 4 data fakultas, 1, 2, 3, 4, teknik, ekonomi, ilmu komputer, dan pendidikan. Ini contoh aja ya. Kemudian yang kedua, kita buat sebuah tabel dengan nama TBL prodi ya. Juga sama, terdiri dari 2 buah field, yaitu ID prodi, primary, auto increment, in10 ya. Nama prodi juga varchar 255. Kemudian kita inputkan contoh program studi atau prodi yang ada. Di sini saya masukkan contoh 8 prodi. Nah, setelah itu kita buat sebuah tabel yang ketiga, yaitu namanya TBL mahasiswa. Nah, di TBL mahasiswa kita buat 5 field, diantaranya adalah ID mahasiswa, primary in10 auto increment, kemudian nama mahasiswa varchar 255, kemudian ID fakultas in10. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk input datanya, nanti akan kita joinkan dengan ID fakultas yang ada di tabel TBL fakultas ya. Juga sama, ini kita tambahkan sebuah field namanya ID prodi in10. Ini akan kita join dengan data ID prodi yang ada di tabel prodi ya. Dan yang terakhir adalah varchar 255. Kemudian coba saya inputkan di sini. Saya kasih contoh ada 4 buah data, ID mahasiswa, nama-namanya. Nah, silakan input ID fakultas dan ID prodi dengan contoh data dari tabel fakultas untuk ID fakultas dan tabel ID prodi dari TBL prodi ya, ID prodi dari TBL prodi. Jadi ini contoh saja. Jadi nanti ketika kita join, dia akan langsung menyesuaikan dengan data yang ada di tabel fakultas dan tabel prodi. Itu kira-kira data yang pertama yang harus Anda siapkan. Jadi ada tabel fakultas, ada TBL fakultas, TBL prodi, dan TBL mahasiswa. Oke, kita lanjut, akan kita lakukan proses penampilan data dan join tabel di aplikasi kita. Ini terakhir yang kita buat ya. Kita akan tambahkan satu buah menu di sini dengan nama mahasiswa. Oke, kita buka pertama kali adalah file VNAP ya. File VNAP itu ada di views, kemudian template di VNAP ya. Nah, di sini kita tambahkan satu buah menu baru dengan nama mahasiswa ya. Oke, copy aja dari LI ya. Dari LI sampai garing LI ya. Taruh di sini, kita paste. Nah, di sini kita bertambahkan. Di sini kita tuliskan mahasiswa. Oke. Untuk linknya kita buat PHP-IHU ya. PHP-IHU base URL ya. Kita panggil controller mahasiswa. Nanti kita akan buat sebuah controller dengan nama mahasiswa ya. Ya, kita simpan. Selanjutnya kita akan buat sebuah controller ya. Kita akan buat sebuah controller. Ini namanya mahasiswa, berarti kita buat sebuah controller dengan nama mahasiswa. Atau kita coba dulu nih hasilnya seperti apa. Nah,
kita refresh saja. Ini sudah muncul. Ketika saya klik mahasiswa sudah ada nih, dia mahasiswa tapi katanya masih not found karena belum kita buat. Ya, kita buat sebuah controller dengan nama mahasiswa. Ini boleh kita tutup, buka controllernya, kita klik kanan, new file, tulis mahasiswa.php. Itu memudahkan kita karena kita sudah ada contoh kalau nggak salah ya di produk ya. Nah, ini bisa kita copy aja struktur dasarnya aja ya, dari sini aja dah Bapak. Kita copy dari sini ya sampai 23 aja ya, kita copy. Ya, kita copy aja. Kita taruh di mahasiswa, kemudian paste di sini. Nah, semua kata produk kita ganti menjadi mahasiswa. Berarti nanti kita buat sebuah model dengan nama mahasiswa. Ini nama controllernya ya, mahasiswa. Ini juga nama modelnya kita ganti semua. Ini agak error tapi tidak apa-apa ya, karena memang belum kita buat mahasiswa modelnya. List data mahasiswa ya, mahasiswa, ini mahasiswa. Nah, ini nanti kita buat sebuah function di model dengan nama get mahasiswa ya. Oke, ini kita ganti namanya, variabel namanya mahasiswa. Oke, kita akan buat sebuah ini ya, sebuah playlist aja. Nanti untuk atau pi mahasiswa kita tidak usah pakai ini, tidak apa-apa ya. Kita tutup aja nih. Kita langsung di sini mahasiswa. Nanti kita akan buat filenya ya. Oke, seperti itu ya. Jadi mahasiswa model segala macam, tidak apa-apa di error karena dia tidak mendeteksi data model mahasiswanya ya. Dapat sama dia ya. Kita cek sip, oke, masuk ya, sip, tidak apa-apa. Kalau kita ini nanti dia error masih ya, error dia ya, karena functionnya tidak ketemu dia. Oke, kita biarkan saja. Nah, selanjutnya kita akan buat sebuah view ya, sebuah p. Jadi kita buat di views, kita buat sebuah file dengan nama p mahasiswa.php ya. Oke, p mahasiswa.php. Kita refresh pasti ngasih error ya. Ya, karena construct-nya tidak ketemu dia ya. Oh, ini ada yang salah ya di mahasiswa tadi ya. Ini kurang satu nih, lupa saya. Tuh ya, sip ya. Dari press nanti kesalahan akan berubah. Tuh udah ada ya. Sudah benar ini, tapi dia tidak ketemu katanya mahasiswa model, tidak ada. Nanti tinggal kita buat mahasiswa modelnya. Nanti kita buat sebuah model ya, model mahasiswa. Ini tutup aja dulu, tidak apa-apa, tutup, ini tutup ya, mahasiswa model. Oke, kita masuk ke model, kemudian kita klik kanan buat new file, ganti nama mahasiswa model.php. Kita copy aja dari produk, kita sampai ini aja kalau nggak salah ya. Ini sampai get produk aja, tidak banyak ya. Atau sudah saya siapkan nih, tidak ada, sudah saya siapkan filenya, model ya, mahasiswa model. Oke, ini sudah ada, sama aja sebenarnya, bisa kita copy juga, tapi ada yang perlu kita perbaiki ya, seperti itu ya. Jadi apa nih, kita buat sebuah model dengan
dengan nama mahasiswa model, extend to model. Kemudian kita sebut sebuah function dengan nama get mahasiswa. Kita save dulu ya. Nah, ini yang jadi poin penting kita di materi kali ini, join ya. Jadi di model mahasiswa atau mahasiswa model ini kita akan sebut sebuah function dengan nama get mahasiswa. Ada beberapa baris perintah. Yang pertama return this db table tpl mahasiswa. Jadi ini fungsinya adalah untuk memilih tabel mahasiswa. Jadi ketika proses pemanggilan data itu kita pilih dulu tabel yang mau dipanggil itu tabel apa, atau data yang terdapat pada tabel apa. Dan di sini kita tulisnya return this db table tpl mahasiswa. Tapi di sini ada parameter yang kita tentukan. Ya, kita ada join, artinya tabel mahasiswa ini nanti datanya berkaitan dengan tabel lain. Nah, untuk melakukan join dimulai dengan script join ini ya. Kita lakukan join. Apa yang di-join? Kita joinkan tabel mahasiswa ini dengan tabel fakultas. Bila apa yang kita joinkan atau kita hubungkan antara tabel mahasiswa dengan tabel fakultas, yang kita joinkan adalah ID pada tabel fakultas. Akan kita joinkan ID fakultas dengan apa? Dengan ID fakultas pada tabel mahasiswa. Jadi join antara tabel fakultas dengan tabel mahasiswa adalah pada ID-nya. Jadi ID pada tabel fakultas itu sama dengan ID fakultas pada tabel mahasiswa. Jadi nanti datanya akan sama, kira-kira begitu. Jadi ini akan proses hubungan itu ada di sini. Nah, hal yang sama juga untuk tabel mahasiswa dengan tabel prodi. Akan kita lakukan join tabel mahasiswa dengan tabel prodi. Apa yang dijoinkan? ID prodi pada tabel prodi itu akan terhubung atau akan sama nilainya dengan ID prodi pada tabel mahasiswa. Seperti itu ya kira-kira. Jadi join tabelnya ada di sini. Jadi berapapun tabel yang kita ingin hubungkan tinggal tambahkan saja. Ada tabel C, D, I dan seterusnya dengan yang akan dihubungkan dengan tabel mahasiswa, maka kita tinggal tambahkan saja row atau baris joinnya di bagian bawah dan seterusnya. Ini memudahkan kita nih. Library join ada di framework coordinator 4 ya. Kemudian yang terakhir adalah get result array. Jadi akan kita ambil semua data result. Beda dengan row ya. Kalau row itu hanya satu baris data saja, tapi kalau get result maka semua data yang ada pada tabel mahasiswa itu akan dipanggil. Itu fungsi dari mahasiswa model ya. Nah, kemudian saya jelaskan sedikit yang controller mahasiswa tadi. Nah, ini sudah tidak ada lagi errornya karena mahasiswa model sudah dibuat ya. Jadi fungsi controller mahasiswa adalah mengkoordinasikan antara views P mahasiswa dengan mahasiswa model ya. Buat sebuah controller dengan nama mahasiswa, kemudian panggil koneksikan dengan mahasiswa, buat sebuah variabel mahasiswa model, kemudian buat sebuah kontrak yang fungsinya untuk menghubungkan dengan tabel dengan model mahasiswa, this model mahasiswa sama dengan new model mahasiswa ya. Jadi dihubungkan antara kontrak dengan yang di sini ya. Kemudian kita buat sebuah function. Ini fungsinya data, buat variabel data yang isinya adalah ada title yang berisi list data mahasiswa, kemudian ada variabel mahasiswa yang fungsinya adalah untuk memfungsikan function get mahasiswa yang ada di mahasiswa model. Sedangkan di sini fungsinya untuk menampilkan file v mahasiswa. Ini ada template seperti biasa. Itu aja ya teman-teman. Jadi kita sudah punya controller mahasiswa, kita sudah punya mahasiswa model, dan yang terakhir kita akan buat tampilan tabel dari tampilan data dari tabel mahasiswa dari TBL mahasiswa di sini yang bentuk format adalah HTML tabel ya. Yang penting kita controller mahasiswa dan mahasiswa modelnya sudah selesai. Kalau mau dites silakan aja, nanti hasilnya seperti apa. Ya, hasilnya sudah jalan ini ya. List mahasiswa, data mahasiswa sudah tampil. Ini title namanya, diambil dari title yang tadi yang di controller ya. Ini yang di sini title-nya sudah jalan ya. Kemudian koneksi ke mahasiswanya juga sudah jalan. Tapi kenapa belum tampil? Ya karena P mahasiswanya masih belum kita isi ya, seperti itu.
Oke, selanjutnya kita akan menampilkan datanya. Kita buat tabel di sini ya. Sudah saya siapkan skripnya. Tabel ini bisa copy sebenarnya, bisa di copy dari playlist juga bisa, ada apa-apa ya. Nah, kita copy aja, taruh di sini ya. Ya, tinggal save aja. Saya jelaskan dikit. Jadi ini bentuknya tabel, ditutup dengan garing tabel. Atau boleh kita rapikan gini, tidak apa-apa. Kemudian sini ya. ID example ini untuk memanggil CSS-nya ya. Ini CSS bootstrap-nya ya. Ini kelas biasa, double border dan double strip ya. Kemudian kita buat sebuah nama kolom, sebuah ya, judul kolom, T-head, TR, nomor, nama mahasiswa, nama fakultas, nama program studi, alamat. Oke ya. Kenapa di sini tadinya kan di tabel kita ID fakultas. Nah, ID fakultas dan ID prodi. Tapi di sini kita buatnya nama fakultas dan nama program studi. Jadi, kalau dia sudah, saya jelaskan dikit, kalau dia sudah dikoneksikan dengan join tadi, maka semua data yang ada pada TBL fakultas dan semua data atau semua field yang ada pada TBL prodi itu bisa dipanggil. Karena ID tadi, ID fakultas dan di tabel fakultas dan ID fakultas di tabel mahasiswa hanya sebagai field koneksinya aja. Field untuk menghubungkan saja. Ketika dia proses koneksi yang sudah jalan atau join yang sudah benar, maka semua data dari tabel yang kita ingin ambil, semua pinnya, field apa saja yang kita butuhkan itu bisa diambil. Kira-kira seperti itu ya. Maka di sini kita pakai nama fakultas dan nama program studi. Oke, kemudian di sini kita buat body-nya buat sebuah isi tabel, tapi di sini kita pakai perulangan ya, kayak for each ya. Nomor ini untuk memberikan nomor. Jadi nomor ini tidak diambil dari ID tidak, tapi kita buat perulangan saja. Jadi nomornya akan tetap berurut 0++. Anda baca lagi nih perulangan di PHP ya. For each dolar mahasiswa SK sama dengan value. Ini biasanya kita sesuaikan dengan nama controllernya ya, atau nama tabel kadang-kadang ya. SK value. Jadi yang kita panggil sekarang value karena mahasiswa sudah berganti nilainya, variabelnya menjadi value ya. Kita tampilkan di bawahnya ini nomor plus PHP echo, nomor plus tutup PHP echo value nama mahasiswa untuk mengambil data mahasiswa, PHP echo value nama fakultas untuk mengambil nama fakultas di tabel fakultas, dan PHP echo value nama prodi untuk mengambil data nama prodi di TBL prodi, dan terakhir adalah alamat garing TR, dan ini adalah penutup dari for each-nya ya. Jadi yang dilakukan perulangan adalah baris isi tabelnya dilakukan perulang. Dia akan melakukan perulang sebanyak jumlah data di tabel mahasiswa. Oke, demikian teman-teman ya. Jangan lupa di save. Coba kita lihat hasil akhirnya seperti apa. pweb, kemudian kita refresh. Oke, ini hasil akhirnya. Misalkan tabelnya berhasil, nomor, nama mahasiswa, nama fakultas, nama program studi, dan alamat. Kita lihat kalau data aslinya di DCDA itu adalah ID fakultasnya 1, ID prodinya 7. Kita lihat ID fakultas 1 itu adalah fakultas teknik, ID prodi 7 itu adalah komputerisasi akuntansi. Betul lah dia, fakultasnya teknik, prodinya komputerisasi akuntansi. Nah, fakultasnya teknik, prodinya adalah komputerisasi akuntansi. Begitu teman-teman ya, hasil join tabel kita sudah berhasil. Kita sengaja tidak buat tombol aksi ya untuk edit dan hapusnya, karena kita belajar di tahap ini adalah join tabel saja. Oke, terima kasih. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.